Pernah nggak sih kalian perhatiin kalau nama Bahlil Lahadalia selalu muncul di media dan kontroversi yang baru? Mulai dari soal gelar doktornya, kebijakan gas LPG, sampai urusan BBM yang bikin heboh kemarin. Setiap kali nama beliau muncul, pasti ada aja isu yang bikin publik ribut. Dan kenapa bisa begitu? Apakah ini cuma kebetulan atau ada pola yang sedang berulang? Di sini kita bukan mau nyari gosip atau menyerang secara personal, tapi kita mau coba bedah secara logis kenapa setiap langkah atau pernyataan beliau selalu menjadi sorotan. Karena kalau kita amati, ada benang merah yang menarik yang hampir selalu melibatkan publik, khususnya masyarakat kecil yang langsung kena ke dampaknya. Dan mari kita kupas satu persatu sekarang. Disclaimer ya guys, jadi cerita ini kita dapat dari berbagai sumber yang sudah beredar di media sosial dan sudah kita rangkum. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas di True Story. Bahlil Sakti dapat gelar S3 Doktor UI tapi nggak pernah tercatat sebagai mahasiswa S1 dan S2. Guys, lagi-lagi guys, Bahlil Lahadalia bikin rakyat Indonesia cuman bisa gedek karena perilakunya. Kabar terbarunya, dia kan habis ujian untuk jadi dokter di UI guys. Nah anehnya, masa nama Bahlil nggak tercatat sebagai mahasiswa S1 dan S2 di database akademik PD Dikti? Wah, jangan-jangan curang nih guys. Normalnya kan sebelum mau masuk S3 dokter tuh harus selesai S1 dulu, lalu lanjut S2. Nah ini Bahlil Sakti banget guys, tiba-tiba bisa lompat jadi S3 di UI. Apalagi UI ini kampus yang terakreditasi dan gak perlu diraguin lagi ya guys. Menurut kalian Bahlil ini kuliah beneran apa enggak guys di UI? Kontroversi pertama yang bikin nama Bahlil jadi sorotan besar adalah soal gelar doktornya dari Universitas Indonesia. Sekilas mungkin orang bertanya, apa masalahnya sih? Bukannya itu menjadi sebuah prestasi? Masalahnya tidak sesederhana itu. Publik mempertanyakan bagaimana Bahlil bisa menyelesaikan program doktoralnya hanya dalam waktu yang singkat, yaitu sekitar 1 tahun 8 bulan. Padahal, umumnya program ini bisa butuh waktu minimal 3-5 tahun dengan proses penelitian yang panjang dan begitu ketat. Kecurigaan publik semakin besar ketika ditemukannya bahwa beberapa publikasi yang dipakai sebagai syarat kelulusan dimuat di jurnal yang dipertanyakan integritasnya. Bahkan ada yang masuk kategori jurnal predator. Buat kalangan akademisi, ini adalah masalah yang serius. Bayangkan, pejabat tinggi negara bisa dapat gelar doktor dengan proses yang terkesan instan. Sementara mahasiswa biasa harus jungkir balik riset berbulan-bulan demi memenuhi standar yang sama. Tekanan publik begitu besar sampai pihak Universitas Indonesia menangguhkan kelulusan Bahlil sementara waktu. Untuk evaluasi yang lebih lanjut, ini menunjukkan ada kejanggalan dalam proses akademiknya. Bahlil Lahadalia sepertinya harus bersabar lebih lama menanti gelar doktor tersemat di depan namanya. Lewat surat siaran pers yang ditandatangani Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Yahya Khalil Stakuf, UI meminta maaf kepada masyarakat atas permasalahan terkait polemik gelar Dr. Bahlil Lahadalia dari program Sekolah Kajian Strategik dan Global SKSG UI. Universitas Indonesia mengakui bahwa permasalahan ini bersumber dari kekurangan UI sendiri dan tengah mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya, baik dari segi akademik maupun etika. Setelah isu akademik, kontroversi Bahlil bergeser ke ranah yang dampaknya langsung terasa oleh masyarakat, yaitu kebijakan terkait gas LPG 3 kg atau gas melon. Lewat kementeriannya, Bahlil melarang pengecer menjual gas melon secara bebas dengan tujuan agar distribusinya lebih tepat sasaran. Tetapi yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Antrian panjang di mana-mana, harga menjadi tidak jelas, dan masyarakat miskin yang paling butuh justru makin sulit mengakses gas. Dan titik yang paling menyedihkan, adanya berita seorang ibu yang meninggal dunia saat sedang mengantri gas. Peristiwa ini pun membuat publik semakin marah, karena kebijakan yang terlihat teknis ternyata membawa dampak yang buruk, bahkan sampai memakan korban jiwa. Ternyata selain gas melon, Bahlil juga disorot soal izin usaha pertambangan atau IUP. Ia dituduh tebang pilih dalam cabut izin usaha tambang. Misalnya, pemerintah mencabut izin 40 perusahaan nikel di Raja Ampat, tetapi di sisi lain, diduga memberikan izin kepada PT Gag Nikel yang beroperasi di wilayah yang problematik.
Isu ini semakin panas ketika muncul kabar bahwa beberapa ormas keagamaan justru diberi akses untuk mengelola tambang. Publik menilai ada potensi konflik kepentingan di balik kebijakan ini. Kenapa ormas yang basisnya sosial dan keagamaan justru masuk ke bisnis tambang? Ini jelas menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat. Dan terakhir, Bahlil kembali menjadi sorotan karena masalah kelangkaan BBM di SPBU swasta, seperti Shell. Kelangkaan ini bukan karena stok nasional yang habis, melainkan karena masalah di rantai pasok mereka. Permintaan BBM non-subsidi meningkat, tetapi distribusi ke SPBU swasta belum sekuat Pertamina. Ditambah lagi, mereka lebih bergantung pada impor yang tidak punya stok cadangan besar seperti Pertamina. Alhasil, ketika permintaan melonjak, pasokan langsung habis. Hal ini memicu kekesalan netizen, apalagi setelah Bahlil mengeluarkan pernyataan yang menyarankan SPBU swasta untuk membeli BBM dari Pertamina. Kami baru selesai rapat dengan teman-teman dari swasta dan Pertamina menghasilkan 4 hal. Yang pertama adalah mereka setuju dan memang harus setuju. Pernyataan beliau yang menyebut mereka setuju dan memang harus setuju. Seolah pernyataan ini menunjukkan pemerintahan memaksa SPBU swasta untuk berbisnis dengan perusahaan milik negara jika ingin terus bertahan. Ada beberapa alasan kenapa nama Bahlil seolah tidak pernah lepas dari masalah. Yang pertama, karena posisi yang ganda. Bahlil bukan hanya Menteri SDM, tetapi juga ia merupakan Ketua Umum Partai Golkar. Dan tentu ini merupakan kombinasi posisi teknis dan politis yang menimbulkan kecurigaan bahwa setiap langkahnya tidak murni demi kepentingan nasional, melainkan ada motif politik di baliknya. Selanjutnya, sektor sensitif. Sektor energi adalah sektor yang langsung dirasakan dampaknya oleh rakyat. Sedikit saja kebijakan dirubah, reaksinya bisa langsung besar-besaran. Data Pertamina menunjukkan 85% konsumen gas LPG 3 kg adalah rumah tangga. Jadi, wajar kalau isu-isu ini cepat memanas. Yang ketiga adalah masalah keadilan. Setiap kebijakan yang terkesan menguntungkan kelompok besar, entah itu pengusaha tambang atau perusahaan energi, akan membuat masyarakat merasa bahwa diperlakukan tidak adil. Isu energi bukan sekadar urusan ekonomi, tetapi juga simbol apakah negara berpihak pada rakyat kecilnya. Dan yang terakhir, publik figur. Sebagai menteri yang sering disorot media, setiap ucapan dan tindakannya akan digoreng habis-habisan oleh publik dan media. Sedikit saja salah bicara, ia langsung menjadi target serangan. Bahlil mengurus hal-hal yang langsung menyentuh kehidupan rakyat, seperti gas, bensin, dan juga listrik. Posisi gandanya sebagai menteri dan politisi membuat setiap keputusannya rentan disorot dan dikritik. Dan tidak heran jika statement dan kebijakannya sering memicu kontroversi. Lantas, bagaimana guys pendapat kalian soal kebijakan Bahlil? Boleh kalian tulis di kolom komentar dan kita sharing di sini. Thanks sudah nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, bunyikan tombol notifikasi, like, komen, dan bagikan ke seluruh teman kalian. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari semua kasus-kasus ini dan bisa melihat sisi positifnya. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya.